Jadi kalau misalnya beberapa waktu terakhir ini, intensitas kita membahas mengenai ekosistem Patimban ini cukup sering ya my friends ya. Jadi di awal itu, saya lupa tanggal pastinya pertengahan November kita bahas mengenai NRCA yang diekspektasikan harusnya diuntungkan dari, progres pembangunan jalan tol Patimban, pada saat itu narasinya ke arah sana dan kita juga melihat bahwa kalau sampai, tol ini berjalan dengan baik, progresnya berjalan dengan lancar, harusnya demand permintaan, terkait dengan lahan-lahan yang ada di daerah dekat Patimban itu akan juga diuntungkan. Makanya kita juga melihat bahwa SSIA menjadi salah satu yang akan diuntungkan nih dari, Patimban ini, jadi proksinya Patimban juga. Dan ketika digali lebih dalam lagi, ada nama baru lagi nih yang kita ekspektasikan seharusnya bisa mendapatkan, positif ya, impact positif ya dari progres pembangunan tol Patimban yang diekspektasikan pelabuhan Patimban ini bisa lebih ramai lagi nih my friends. Jadi ketika kita membuka materi public expose-nya SSIA, jadi ini my friends bisa akses ya di websitenya SSIA, di keterbukaan informasinya ini di halaman 57. Waktu itu kita bahas mengenai pembangunan, master plan pembangunan dari Pelabuhan Patimban. Kalau my friends perhatikan secara seksama, ini terbagi menjadi 4 fase. Fase 1 yaitu 2019 sampai dengan 2022, fase kedua itu 2023 sampai dengan 2027, fase ketiga 2028 sampai 2032 dan fase ketiga 2033 sampai dengan 2042. Jadi ketika kita mencari suatu ide, kita expect bahwa ide ini juga bisa berlangsung lama. Tapi emang ini sampai 2042 emang lama banget sih ya my friends ya. Tapi setidaknya ini bisa mengukuhkan bahwa ini narasi yang sangat panjang sekali sebenarnya. Nah, ketika kita fokus di fase kedua, kalau my friends perhatikan, jangka waktu yang diestimasikan itu adalah 2023 sampai dengan 2027. Jadi kalau misalnya kita sambungkan lagi dengan pembangunan jalan tol yang diekspektasikan mulai beroperasi kuartal 1 2027, seharusnya fase kedua ini akan menjadi salah satu tema nih di tahun depan nih my friends. Karena memang timetable-nya ini masuk di 2026 sampai dengan 2027. Jadi harusnya kita akan melihat progres yang cukup signifikan dan narasi yang akan sering berulang terkait dengan Pelabuhan Patimban ini. Apabila pembangunan ini on track ya my friends. Jadi itu kata kuncinya nih. Nah, ketika melihat ini kalau my friends perhatikan ada beberapa data yang menarik kalau diperhatikan. Yang pertama ini dari sisi car terminalnya dari 200.000 menjadi 600.000 ya CBU, jadi naiknya signifikan banget my friends. Dan kalau misalnya my friends lihat juga di fase kedua ada lonjakan yang signifikan nih dari kontainer terminal nih dari 250.000 20 feet ya, ini menjadi 3,75 juta kontainer yang 20 feet. Jadi lonjakan ini sangat-sangat signifikan. Nah, ketika melihat lonjakan signifikan ini, pertanyaannya adalah siapa yang menjadi operatornya nih, operator pelabuhannya? Apakah ada nama-nama yang memang bisa menguntungkan emiten yang lagi listing? Nah, ketika kita coba cek siapa operator untuk kontainernya di sini, kalau misalnya friends lihat, ini adalah Patimban Global Gateway Terminal atau disingkat PGT. Di sini kalau misalnya my friends perhatikan, PGT ini itu sudah sudah menandatangani kerjasama dengan PT Pelabuhan Patimban Internasional atau PPI untuk mengoperasikan terminal kontainer di Patimban, sekali lagi untuk bisa mengoperasikan pelabuhan kontainer di Patimban selama 37 tahun. Jadi ini pasti jangkanya sangat panjang sekali my friends ya. Siapa aja konsorsium yang menjadi member di PGT ini? Yang pertama ini adalah Africa Global Logistics ya. Di sini juga ada Toyota Tsusho Corporation dan yang terakhir adalah Samudra Indonesia. Dan kalau misalnya my friends baca keterangannya di sini adalah di sini Samudra itu memegang 21% saham Patimban Global Gateway Terminal yang tadi sebagai operator melalui subsidiarinya yaitu PT Samudra Pelabuhan Indonesia. Nah, ketika coba kita cek lagi, Samudra Pelabuhan Indonesia ini adalah anak dari Samudra Indonesia Tbk nih. Jadi kalau my friends buka di laporan keuangan terakhirnya Samudra Indonesia Tbk, di sini ada Samudra Pelabuhan Indonesia dengan kepemilikan 99,99%. Jadi kalau misalnya diperhatikan, seharusnya dari keadaan ini SMDR akan menjadi salah satu yang diuntungkan dari narasi ekosistem Patimban nih, my friends. Pertanyaan berikutnya lagi adalah, apakah secara kinerja keuangan tergolong menarik? Nah, ini my friends harus lihat. SMDR ini kalau kita coba lihat dari laporan keuangan, annual report-nya ya, laporan keuangan tahunannya my friends ya. Ini ada data dari 2022 sampai 2024. My friends akan kaget melihat bahwa loh kok
bisa ya pendapatannya naik sebelumnya 1,1 miliar US dollar berubah turun terus sampai 700 juta US dollar. Ingat my friends bahwa SMDR ini adalah kategorinya saham cyclical. Jadi ada kalanya dia mendapatkan impact yang sangat signifikan, tapi ada kalanya mungkin tidak terlalu positif. Tapi yang pasti yang harus digarisbawahi adalah ketika pertumbuhan pendapatan itu tidak positif atau lagi mengalami penurunan, selama bottom line itu positif, itu artinya perusahaan ini salah satu perusahaan cyclical yang kuat banget nih. Jadi kita itu kalau memilih perusahaan cyclical ada baiknya mencari perusahaan ketika memang lagi momentumnya positif, dia memang sangat positif banget, tapi ketika mungkin momentumnya mereda, dia bukan berarti rugi ya, tapi hanya mengalami penurunan secara pertumbuhannya aja. Nah ini kalau misalnya dilihat, my friends perhatiin, narasi tadi dari sisi sebagai operator Patimban tadi, seharusnya bisa menambah daya tarik lagi nih kalau dilihat dari keadaannya dan kalau dilihat dari performanya, ini perusahaan salah satu perusahaan cyclical yang bisa dikatakan sangat sehat sekali secara kinerjanya dan juga kalau misalnya kita lihat secara keuangannya, secara neracanya pun juga tergolong perusahaan yang sangat sehat ya my friends ya. Jadi ini tipikal perusahaan yang secara fundamental kuat dan punya potensi narasi yang berkembang dalam beberapa waktu ke depan dan seharusnya diuntungkan dari ekosistem Patimban. Dan yang menariknya lagi adalah ini hampir-hampir sama juga dengan NRCI yang kita bahas ya. Ini adalah perusahaan yang juga rajin bagi dividen. Jadi buat my friends yang senang dengan perusahaan rajin bagi dividen, tapi ingat ya ini cyclical ya. Ini bisa menjadi salah satu yang bisa diperhatikan. Jadi dari semua yang tadi kita bahas, harusnya SMDR bisa menjadi salah satu yang diuntungkan dari narasi pembangunan atau pembangunan fase kedua dari Patimban ini, my friends.